Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardin dengan NIM 2165007. Pada video kali ini saya akan mereview materi Project Quality Management mata kuliah manajemen proyek. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung pada materinya. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen proyek yakni membuat perancangan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek melalui spesifikasi dan fitness for use. Produk dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan yang ketiga, mengendalikan kualitas. Itu memonitor hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya gambaran umum tentang Project Quality Management seperti pada gambar yang tersedia. Selanjutnya output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas ataupun apapun standar yang digunakan. Selanjutnya, quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas atau IA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, quality checklist. Daftar hal-hal yang harus digunakan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Katanya proses improvement plan, quality design, dan yang ketiga project management plan atau update. Selanjutnya, penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai spek sehingga menggunakan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Inilah output utama pengendalian kualitas. Yang pertama, keputusan baik. Keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses.
Alat-alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, dan testing atau pengujian. Contoh Pareto diagram. Statistical sampling itu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa? Data yang diinginkan. Ini sampel size. Selanjutnya TMA, max. Pertama define, yaitu mendefinisikan masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya meso, mendefinisikan pengumpulannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Selanjutnya analisis, yaitu membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Selanjutnya improve, yaitu sintesis solusi dan ide yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Tentunya kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standar deviation dalam metode ini. Standar deviation menyatakan bahwa seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat dan hanya ada reiterasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Contoh data deviasi dan distribusi normal. Contoh data Six Sigma dan representative units. Tabel konversi Six Sigma. Jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defects, yaitu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma yang diharapkan, makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ishikawa diagram. Contoh diagram kembali. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan di tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Sekian video penjelasan, sekian video review materi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.